Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kedua pengantar ekonomi mikro, hari ini kita membahas terkait sebenarnya mikroekonomi itu apa sih? Kenapa kok kita harus belajar itu? Kayak gitu ya. Nah, ini terkait dengan videonya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini ya teman-teman semua. Eh, Pengantar ekonomi mikro sebenarnya apa sih? Kalau kalian kemarin waktu di SMA ataupun di SMK kan pasti udah tahu bahwa yang namanya ekonomi itu terbentuk dari dua suku kata, yaitu oikos plus nomos, ya, dari bahasa Yunani. Nah, artinya adalah pihak yang mengelola rumah tangga. Jadi sebenarnya ketika kita belajar terkait dengan ilmu ekonomi, maka ya secara garis ruang lingkup yang lebih kecil, kita akan mengelola sebuah rumah tangga, kayak gitu ya. Nah, namun Bapak ekonomi kita ya, Bapak Adam Smith pada tahun 776 ya, dia mencetuskan bahwasanya ilmu ekonomi itu adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam upaya untuk membuat pilihan ya, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Jelas ya, sumber daya kita itu terbatas, tapi keinginan manusia itu tidak terbatas, kayak gitu ya. Yang dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi yang dilakukan sekarang maupun di masa yang akan datang. Kayak gitu. Ini terkait definisi ilmu ekonomi. Namun, ketika kita bicara terkait ilmu ekonomi, maka sebenarnya kita fokusnya pada dua hal, yaitu yang pertama, kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa ya, dalam artian untuk bagaimana sih cara kita memaksimalkan keuntungan, kayak gitu. Itu kalau dari segi produsen ya. Tapi kalau dari segi konsumen katakanlah, gimana ya kita bisa mendapatkan barang dan jasa yang murah atau mungkin kayak gitu ya. Jadi ya kita pengennya dari segi konsumen itu kan memaksimalkan kepuasan dan juga kemakmuran terhadap penggunaan suatu sumber daya kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kalau prinsip ekonomi nih, ada yang ingat nggak? Prinsip ekonomi, bagaimana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang seminim-minim mungkin kayak gitu. Meskipun sekarang pada kenyataannya ya nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Kalau pengen barang yang berkualitas ya otomatis cost-nya juga akan tinggi kayak gitu. Nah, sebelum lebih lanjut ya, pasti ada yang bingung juga nih. Sebenarnya kita belajar ilmu ekonomi, tapi kan ada dua, ada ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, sebenarnya perbedaannya itu apa sih? Kayak gitu. Nah, kalau kita bicara terkait makro, ya, berarti ruang lingkupnya itu jauh lebih luas dibandingkan ekonomi mikro. Ya, karena yang jadi fokus dari ekonomi makro adalah keseluruhan agregat. Agregat itu apa aja? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Terus juga kalau mikro, mikro itu kita bicara pada lingkup yang jauh lebih kecil. Biasanya pada permintaan dan penawaran barang dan jasa, proses penentuan harga, dan bagaimana penentuan supply and demand pada periode yang berikutnya. Nah, ini kalau kita bahas terkait ekonomi makro, maka yang dibicarakan itu adalah terkait pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, terus juga permintaan dan penawaran yang secara agregat dalam artian dalam suatu lingkup yang jauh lebih luas. Contohnya adalah pasar barang. Pasar barang, kemudian pasar uang, atau kebijakan ekspor impor, kayak gitu. Terus juga ada inflasi juga. Inflasi ketika jumlah uang itu yang berada di masyarakat itu jauh melebihi batas yang sudah ditetapkan, kayak gitu ya. Subsidi juga. Itu kalau kita bicara terkait dengan ekonomi makro. Tapi ketika kita bicara terkait ekonomi mikro, sebenarnya kita hanya bicara terkait tiga hal ya. Yang pertama itu individu, individu ya. Yang kedua itu adalah rumah tangga. Yang ketiga adalah lingkup organisasi atau perusahaan. Kalau di ekonomi mikro, di sini bahasanya adalah perilaku konsumen. Sebenarnya nilai guna suatu barang itu gimana sih? Dan
Berapa banyak pilihan-pilihan yang ada. Nah, ini saya minta maaf ya, ini kayaknya tipe deh. Begitu. Nah, selain kita bicara dari segi perilaku konsumen, kita juga bicara terkait perilaku produsen. Kalau dari segi produsen yang dibicarakan ya jelas teori produksi. Kita nanti kalau mau produksi barang sekian, biayanya berapa ya? Kita bisa dapat untung berapa kayak gitu. Yang ketiga adalah mekanisme pasar dan juga struktur pasar. Jelas karena di ekonomi mikro akan sangat terkait sekali produsen dan konsumen ini dalam suatu pasar. Itu ya perbedaan antara ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Nah, ini. Nah, sebenarnya ketika kita bicara terkait ilmu ekonomi, ini ya pasti akan ada masalah-masalah atau tantangan dan hambatan yang dihadapi ya. Yang pertama adalah proses pembuatan keputusan. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita memiliki banyak sekali pilihan-pilihan yang perlu kita ambil ya. Nah, contohnya kayak gini. Baik kamu dari sisi produsen maupun konsumen ya. Kalau dari segi produsen katakanlah, kita nanti kalau mau produksi barang, kita produksi barang apa ya? Terus nanti yang diproduksi berapa jumlahnya? Caranya di gimana cara produksinya? Dan yang paling utama, target pasar kita siapa sih supaya barang yang kita produksi itu juga bakal laku dan akhirnya berimbas pada kita dapat keuntungan. Itu kalau dari segi produsen. Tapi kalau dari segi sisi konsumen, semisal saya nanti mau beli apa ya buat katakanlah buat makan malam. Pilihan-pilihan itu kan banyak. Mulai dari makanan A, B, C, D, E kayak gitu. Tuh. Cara kita menentukan keputusan yang akan kita ambil itu kan pasti didasarkan pada berapa banyak cost yang harus kita keluarkan dalam artian biayanya berapa sih. Nah, namun di sini ada juga terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Contohnya adalah adanya scarcity atau kekurangan, kelangkaan bahan baku, barang, dan yang lain-lain yang nantinya akan mempengaruhi juga permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Sekarang kebutuhan masyarakat yang lagi tren apa sih? Yang lagi in banget, katakanlah kalau sekarang ya, lagi COVID-19, oke, kebutuhan masyarakat yang utamanya adalah terkait dengan alat kesehatan, katakanlah seperti masker dan juga hand sanitizer. Itu yang jadi fokus utama. Tapi awal-awal kan yang jual masker dan hand sanitizer itu kan sedikit. Seiring berjalannya waktu, pemproduksinya semakin banyak dan harganya semakin murah kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah faktor produksi. Faktor produksi ini contohnya apa? Katakanlah manusia. Manusia, sumber tenaga kerjanya mahal nggak sih? Yang kedua, sumber bahan bakunya gimana? Banyak atau tidak? Itu juga pasti akan pengaruh dalam proses pembuatan keputusan yang akan diambil. Nah, ini ada apa ya diagram jenis-jenis barang meskipun sebenarnya tidak hanya berhenti di sini, ada juga yang barang inferior, ada barang primer dan yang lain-lain. Tapi ini secara pembagian dari cara gampangnya tuh kayak gini. Ada barang ekonomi ya, ya barang-barang yang kita konsumsi dan juga barang cuma-cuma, barang-barang yang kita tanpa ngeluarin kos juga udah bisa menikmati. Nah, ini ya, dari barang konsumsi, barang modal, barang akhir, hingga ada barang setengah jadi yang diperlukan proses pengolahan lebih lanjut. Ini jenis-jenis barang yang mungkin kalian sudah tahu. Cuma mengulang aja sih sebenarnya ini. Nah, yang selanjutnya, ketika kita bicara terkait ilmu ekonomi, itu pasti kita nggak akan jauh-jauh dari hal-hal ini. Contohnya adalah grafik. Terus juga pie chart atau diagram lingkaran, ada lagi diagram apa ya? Banyak banget contoh-contoh diagram. Terus yang ketiga, kurva. Udah deh, grafik, diagram, kurva. Pasti nggak akan jauh dari lingkup itu. Ya. Jadi bagi yang teman-teman yang susah atau mungkin berharap nggak bakal ketemu sama hal-hal kayak gini, pupus sudah harapan kalian ya. Karena kalian masih bakal tetap ketemu dengan hal-hal ini sampai beberapa apa ya semester ke depan. Oke.
Nah, di sini sebenarnya ada 10 prinsip ekonomi yang perlu kita bahas bareng-bareng. Terkait yang pertama tadi, terkait bagaimana sih cara kita mengambil keputusan. Yang pertama, kita harus melakukan trade off. Trade off itu apa sih artinya? Artinya adalah pengorbanan di sini sebenarnya. Ketika kita menginginkan sesuatu, ya udah, berarti kan ada hal yang harus kita korbankan. Ya, kecuali mungkin ada yang gratisan, tapi kan lagi-lagi yang gratisan pun kadang kan juga kita nggak tahu sebenarnya ada maksud apa di situ. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Ya dong, kalau mau dapat barang atau mungkin dapat pelayanan dari contoh kalian datang ke restoran atau datang ke hotel, itu kan liburan, staycation, kayak gitu. Pasti kan ada biaya-biaya yang harus kalian keluarkan untuk bisa menikmati fasilitas semacam itu. Nah, ketiga, orang yang rasional berpikir secara bertahap. Jadi, segala sesuatu itu memang harus diputuskan dan dipikirkan baik-baik dulu sebelum diambil keputusannya. Dan kalau memungkinkan, ya diambil secara bertahap. Nggak langsung, apa ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya sadek-sanyek gitu ya, apa sih? Ya gitulah, langsung jebret gitu pikirannya. Nggak bisa kayak gitu. Harus selalu bertahap, karena kita nggak tahu sebenarnya konsekuensi dari keputusan yang kita ambil itu seperti apa. Karena di awal kita tidak bisa memprediksikannya itu ya. Yang keempat, kita dalam artian kita semua ya manusia bereaksi terhadap insentif. Ya benar sih. Karena memang dari teori bahkan dari teori motivasi bahwasanya kalau kita bakal lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu ya ketika ada cost yang kita dapat, ada insentifnya, bukan cost yang kita keluarkan ya, ada benefitnya. Itu dari segi individu, terkait dengan bagaimana cara kita melakukan keputusan. Yang kedua, terkait bagaimana orang-orang dapat melakukan interaksi atau hubungan. Ya, kalau memungkinkan, ya perdagangan itu ya harusnya win-win solution, menguntungkan semua pihak. Jangan sampai merugikan salah satu pihak. Yang kedua, tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi itu ya biasanya di pasar. Bukan dalam artian pasar secara harfiah ya, pasar tradisional ya. Kita tahu bahwasanya pasar itu adalah tempat untuk melakukan negosiasi antara permintaan dan penawaran. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, pasar-pasar katakanlah kayak marketplace dan yang lain-lain itu juga disebut sebagai pasar juga. Yang ketiga, pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Ya jelas karena memang pemerintah di sini punya peran dan juga andil sebagai pengawas ya, pengawas dari segala hal yang terkait dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku. Begitu. Nah, next, di sini ada yang lebih ke secara makro nih. Tadi individu, sekarang ini interaksi antara masyarakat lah, katakanlah. Yang ketiga, secara makronya gimana? Bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan? Yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung pada tingkat produksi negara tersebut. Iya, jelas memang. Karena memang kalau dalam kita bicara dari segi makro, salah satu hal yang terkait dengan eh, apa ya, penerimaan dan pengeluaran negara itu ada didapat dari sektor ekspor dan juga impor. Ketika kita bicara terkait dengan ekspor dan impor, maka di situ ada proses produksi. Nah, di proses produksi inilah sebenarnya yang jadi fokus utama, yang jadi sumber pendapatan negara kita, sehingga nanti akan meningkatkan standar hidup dari negara tersebut. Yang kedua, harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, ini maksudnya adalah inflasi. Ya, di situ. Makanya perlu ada pengendalian di sini. Jadi, kan? Yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang namanya trade-off itu adalah adanya pengorbanan. Ketika suatu kebijakan itu diambil oleh pemerintah, katakanlah, maka akan selalu ada konsekuensi yang timbul akibat dari keputusan yang diambil tersebut. Contohnya adalah mungkin inflasi. Karena itu akan pengaruh banget ke masyarakat. Dan kalau yang kemarin adalah pengangguran. Contoh yang paling gampang adalah terkait kebijakan
atau keputusan terkait Omnibus Law, ya. Proses pembuatan atau pengambilan keputusan terkait Omnibus Law itu juga melalui proses yang alot. Dan di sini ketika keputusan itu diambil, yang terjadi apa? Katakanlah inflasi mungkin. Oke, harga rupiah kita anjlok. Anjlok, kemudian juga tingkat investasi juga mulai di salah satu sisi, kalau dari produsen ya mereka akan meningkatkan investasinya. Tapi ketika kebijakan ini diambil, salah satu yang jadi tantangan utama adalah terkait kayaknya ya bakal banyak banget pengangguran yang terjadi di masa depan. Nah, ini selalu ada trade-off semacam ini. Ada plus minus yang harus diambil ketika uh, kita atau mungkin negara harus mengambil keputusan. Itu. Nah, terkait dengan pengantar ekonomi mikro, sebenarnya sampai di sini dulu aja sih. Kalau semisal ada pertanyaan, bisa banget dicantumkan ya di kolom komentar yang ada di Google Classroom maupun yang ada di YouTube kalau memungkinkan. Kayak gitu. Nah, untuk video terkait penjabaran materi hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke saya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.